Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun kita terlebih dahulu berdoa. Kasih setiamu yang benar-benar Engkau nyatakan, sungguh kami rasakannya Bapa. Hingga pada saat ini kami percaya, lewat penyertaan-Mu, kami bisa hidup, dan kami akan mempergunakan hidup kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang boleh kita ceritakan soal Ayub? Kalau kita membahas kitab Ayub, tentu kita langsung mengetahui bagaimana seorang yang saleh di hadapan Tuhan, orang yang benar, dan orang yang menderita. Kita mengetahui bagaimana seorang Ayub di dalam kesalehan, kesucian, ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan sebuah penderitaan datang ke dalam kehidupannya. Namun, sekalipun penderitaan, tantangan, sakit penyakit menghampiri kehidupan Ayub, namun satu hal yang pasti, bahwa dia tidak pernah kehilangan iman kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun banyak orang, bahkan istrinya sendiri, berusaha menghujat dan berusaha menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan itu. Namun dia tetap beriman kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dalam judul perikop dikatakan Ayub ingin membela diri di hadapan Tuhan. Dalam nas kita, khotbah ini, Ayub katakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam hal ini Ayub menyadari bahwa Tuhan mengenal siapa dia. Dan bahwa Ayub juga mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ayub percaya bahwa penderitaan yang datang ke dalam kehidupannya, ujian yang datang ke dalam kehidupannya, itu bukan dikarenakan oleh karena keberdosaannya, tetapi itu dikarenakan ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan ke dalam kehidupannya. Maka dia katakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kenapa Ayub bisa membenarkan diri bahwa dia akan timbul seperti emas? Karena dia paham bahwa dia tidak melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Bahwa dia tidak melakukan dosa. Bahwa dia tidak kehilangan kesalehannya kepada Tuhan. Dia senantiasa saleh terhadap Tuhan. Dia senantiasa setia kepada Tuhan. Maka dia sekalipun diuji, maka dia akan seperti emas. Yang artinya imannya tidak pernah berubah. Menyinarkan kebaikan,
menyinarkan kebenaran di dalam kehidupannya. Lalu dikatakan kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub katakan, sekalipun semua penderitaan itu yang datang ke dalam kehidupannya, tapi dia tetap mengikuti jalan, mengikuti kehendak Tuhan. Dia tetap hidup dalam kebenaran, dia tetap mempermuliakan Tuhan. Bahkan dia tidak melakukan pelanggaran atas segala penderitaan itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sering sekali kita berbanding terbalik dengan Ayub. Kenapa kami katakan demikian? Banyak di antara kita Bapak Ibu yang sudah melakukan sebuah kesalahan tetapi tetap merasa benar. Yang sudah melakukan dosa tetapi tetap merasa kudus. Yang sudah melakukan banyak pelanggaran tetapi seakan-akan masih tetap melakukan keadilan. Tapi Ayub tidak demikian. Bahkan kita sering sekali ketika penderitaan, persoalan, tantangan datang ke dalam kehidupan kita, kita lalu katakan, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa Engkau tidak adil ke dalam kehidupanku? Kita beranggapan bahwa penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu merupakan ketidakadilan yang Tuhan nyatakan. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang tidak adil. Padahal kenyataannya tidak. Allah yang disembah Ayub sama dengan Allah yang kita sembah. Jika Ayub mampu tetap setia dan tetap bagaikan emas di tengah-tengah penderitaan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap dia mempermuliakan Tuhan, tetap dia mengetahui rancangan Tuhan, kenapa kita tidak bisa seperti Ayub? Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Ayub memberikan sebuah kesadaran yang begitu luar biasa. Apa dia katakan? Tetapi ia tidak pernah berubah. Ini menjadi sebuah kesaksian iman yang menjadi sebuah pegangan ke dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksudkannya? Ayub menyadari bahwa Tuhan yang disembah Allah yang tidak pernah berubah. Bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang senantiasa mengasihi Ayub. Kasih Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupannya. Kasih Allah benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Jadi apa yang sudah Allah rencanakan, semuanya itu akan terlaksana sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Penderitaan yang Ayub rasakan juga, yang Ayub terima juga, itu bukanlah sebagai bentuk penghukuman, tapi Allah ingin tetap melakukan rencana dan rancangannya sesuai dengan ketetapan Allah. Maka tidak ada yang bisa merubah Allah. Yang penting adalah kita yang harus dirubah oleh Allah. Ayub demikian. Dia menyadari bahwa Allah tidak berubah dalam kehidupannya. Maka dia mau berubah sesuai dengan ketetapan Allah. Siapa yang dapat menghalangi dia apa yang dikehendakinya? Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Ayub menyadari semuanya itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia menerima segala penderitaan itu dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun tema kita pada saat ini dikatakan Allah yang tidak pernah berubah. Hal apa yang boleh kita lihat menjadi pegangan iman kepada kita pada saat ini? Yang pertama, kita disadarkan bahwa kasih Allah senantiasa sama ke dalam kehidupan kita. Ketika kita menderita, kasih Allah tetap. Ketika kita bersuka cita, Allah senantiasa mengasihi kita. Jangan kita berpikir ketika kita menderita, kasih Allah berubah. Tidak. Jadi lewat firman ini, Allah mau memperingatkan kita bagaimana kasihnya senantiasa nyata ke dalam kehidupan kita. Maka lewat firman ini kita mau diajak, karena kasih Allah yang tidak pernah berubah ke dalam kehidupan kita, maka kita diharapkan tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita berpengharapan kepada dunia ini. Dunia ini boleh berubah. Dunia ini boleh meninggalkan kita. Dunia ini boleh memberikan sukacita dan memberikan penderitaan kepada kita. Tetapi Allah tidak. Allah tidak pernah memberikan
penderitaan kepada kita. Justru Allah mau menderita karena kita. Lewat Yesus Kristus, Allah menderita, mengangkat penderitaan kita. Jadi jangan pernah kita pikir ketika aku menderita itu karena hukuman Allah. Tidak. Allah tidak pernah menghukum kita selama kita beriman kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau engkau tidak beriman kepada Tuhan, kalau engkau tidak setia kepada Tuhan, kalau engkau tidak menjadikan Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti menghukummu cepat atau lambat. Di penghakiman terakhir engkau akan menerima sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada saat ini? Lewat firman ini, kita mau diingatkan untuk senantiasa mengikuti jalan Tuhan sekalipun ada tantangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, engkau boleh menderita pada saat ini. Engkau boleh mengalami kesusahan pada saat ini, apalagi di zaman COVID-19. Engkau boleh merasakan yang namanya sakit penyakit. Engkau boleh merasakan yang namanya air mata. Engkau boleh merasakan yang namanya ketidakadilan. Tapi engkau harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupanmu. Ini yang harus kita imani. Kita harus katakan, Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupanku. Sekalipun aku sering sekali meninggalkan Engkau, tetapi aku percaya Engkau senantiasa mengasihiku. Maka ini diberikan sebuah kesadaran yang begitu luar biasa kepada kita. Maka selaku orang yang beriman, orang pengikut Kristus, jangan pernah kita berubah untuk mengikuti Kristus. Baik engkau di dalam suka, baik engkau di dalam duka, tetapi yang penting adalah engkau senantiasa setia kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, jelas dikatakan dalam perikop kita ini, sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena muka aku ditutupi gelap gulita. Pernyataan Ayub dalam ayat yang ke-17 ini mau mengatakan bahwa penderitaan dan kesulitan dalam hidupku bukan hanya diakibatkan oleh dosa dan kejahatan. Akan tetapi semuanya itu supaya rancangan Tuhan benar-benar nyata ke dalam kehidupan kita. Allah mungkin mengizinkanmu untuk jatuh. Allah mungkin mengizinkanmu untuk menangis. Tetapi Allah tidak akan pernah membiarkanmu terjatuh. Ketika engkau terjatuh, Allah akan senantiasa mendampingimu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Ada sebuah cerita. Ada seorang pengkhotbah. Dia mempunyai gelar doktor. Dia senantiasa di dalam masa mudanya, dia katakan bahwa Kristuslah jalan satu-satunya dan kebenaran. Dia melakukan banyak perdebatan untuk membuktikan bahwa Kristus adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Suatu ketika, dia dihantam oleh persoalan di dalam kehidupannya. Dia kebingungan. Tuhan, selama ini aku melakukan segala kebenaran, memberitakan Injilmu kemana-mana. Tetapi kenapa engkau mengizinkanku menderita? Apakah Tuhan yang kupersaksikan itu Tuhan yang salah? Dia merenung dalam. Dan akhirnya dia putuskan bahwa Tuhan yang kupersaksikan adalah Tuhan yang salah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia berubah untuk mencintai Tuhan. Dia tidak lagi mencintai Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang disembah orang Kristen itu tidak benar. Yesus itu tidak pernah mati dan lain sebagainya. Dia menjadi anti Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mungkin orang tersebut bisa jadi suatu saat nanti kita. Tetapi lewat firman ini kami mau katakan, kalau engkau sekarang ini percaya kepada Tuhan, maka engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah untuk mengasihimu. Dia senantiasa mengasihimu. Bahkan kasih Tuhan begitu luar biasa ke dalam kehidupanmu. Nyawanya dikorbankan untukmu. Itu karena kebesaran Tuhan. Jadi jangan pernah engkau tanya, Tuhan itu telah berubah. Yang berubah adalah kehidupanmu. Maka yang terpenting adalah engkau mau diubah Tuhan seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Jangan ubah Tuhan, tapi engkau yang harus berubah di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Ajar kami supaya benar-benar menghidupi sabda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kasih-Mu begitu luar biasa. Penyertaan-Mu begitu luar biasa ke dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau mengorbankan diri-Mu. Ajari kami untuk mengerti segala jalan dan ketetapan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.